Mari Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dari Kejadian 32 ayat 1 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanai. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham, dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusu beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, dan 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu?'
Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau. Dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Niel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian. Ya, silakan Bu Ros. Roma berapa tadi, Pak? Roma 12 ayat 1 sampai 21. Baik. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi baruilah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian, Pak. Sampai 21, Ibu. Oh, ya. Saya lanjutkan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Neriana dan Ibu Ros Nababan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Jalan Pincang Menuju Perdamaian. Silakan Pastor Paul. Gelap. Nah, sebentar ya. Nah, kan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru untuk kita semua, saudara ya, ketika kita menanti-nantikan Tuhan di embun pagi. Saudara, saudara, suatu ketika saya pernah cerita dulu ya, kami bertengkar dengan keluarga kami, saudara ya, dengan mertua saya.
sebetulnya yang bertengkar itu bukan saya, saudara ya, karena yang pegang duit bukan saya, tapi istri saya, ya, saudara ya. Nah, ini saya bertengkar dengan keluarganya, kemudian karena waktu itu saya nggak ngerti hukum, belum ngerti hukum, lalu saya pasang badan. Nanti, soalnya sudah cerita urusan polisi, udah apa segala ya, udah wah, udah tegang banget ya, urusan polisi, urusan apa segala macem, itu sudah saling fitnah memfitnah intinya gitu ya, sudah dari kan itu ada beberapa pihak soalnya. Nah, terus kemudian dari pihak mertua saya, apa namanya, ipar-ipar ikut-ikutan, saudara ya. Wah, jadi tambah ruwet, jadi manas-manasin, jadi apa segala macam. Kalau saya lihat mertua saya, ibu mertua saya ya, dia sebenarnya udah mau diiklasin, udahlah, tapi ditekan terus, saudara ya, karena saya kan menikah baru 5 tahun waktu itu ya, dipanas-panasin terus, ya. Terus memang mungkin saya nggak tahu ya, mungkin ada dendam pribadi atau apa dengan pokoknya jadi ruwet ya. Padahal kalau keluarga saya tidak pernah ada hubungan teman dengan keluarga mertua saya. Beda, gengnya beda gitu. Jadi nggak pernah bersentuhan, nggak pernah bersinggungan ya. Nah, keluarga kami, salah satu keluarga kami adalah salah satu orang kaya di kota itu. Tetapi kami sendiri, keluarga kami nggak rukun, saudara ya, waktu itu. Kalau sekarang kompak ya, keluarga kami kompak sekarang. Mereka sekarang semua sudah jadi Kristen. Saya nggak tahu lahir baru apa enggak, saya kan nggak ketemu mereka. Tapi mereka semua, seluruh keluarga saya sudah jadi Kristen, saudara ya. Sekarang ya, setelah kira-kira dalam 10 tahun terakhir inilah. Nah, ini kejadiannya adalah tahun 20 tahun yang lalu kejadian ini, saudara ya. Akhirnya ibu mertua saya ditekan, dan untuk menyelamatkan di satu keluarga itu, maka diputuskan saya dikorbankan, saudara ya. Nah, saya salahnya waktu itu, saya nggak ngerti. Kalau anak beranak itu tidak bisa urusan polisi, saudara ya. Kalau anak, ya, apa namanya, anak ngambil uang papahnya, itu nggak bisa dijeblosin penjara, saudara. Hukumnya itu seperti itu. Nah, kalau anak yang tetap maju waktu itu, nggak akan ada urusan sampai penjara. Saya bodoh, saudara. Saya langsung ngelageran, saya ngakuin. Itu uangnya di saya. Saya bilang begitu. Waduh, saya salah sama sekali itu, saudara ya, karena nggak ngerti hukum ya. Makanya penting ya, saya bikin LPH Hagios itu, tujuannya buat itu, supaya Anda jangan bodoh kalau lagi ada konflik, ya, jangan di framing orang. Saya waktu itu di framing ya, ini cuma framing, Anda ketakutan karena kebodohanmu. Nah, saya dulu waktu itu begitu, akhirnya singkat cerita saya masuk penjara, saudara. Ya, anak itu sampai sujud-sujud ya, tolong sudah, tapi karena takut semua, saudara ya. Waktu itu kita juga punya musuh lagi, orang keempat, ini ada orang ketiga, ada orang ketiga, ada orang keempat lagi, saudara, dan itu mafia, mafia paling hebat di Jawa Tengah. Kalau Anda, ya, itu mafia paling topnya di Jawa Tengah, saudara. Kapolda datang itu sujud sama dia lah, pokoknya lah. Kapolda datang sujud nyembah sama dia. Ini mafia ini ya. Maksudnya itu datang setor muka, nanti dikasih mobil. Milih karena showroom. Semua Kapolres datang sama nanti ya, harus sujud menyembah dia. Pokoknya harus begitu ya. Jangan heran, saudara, itu biasa terjadi yang begitu-begitu di Indonesia. Itu bukan rahasia ya. Jangan ngomong saya melakukan penistaan, tapi itu beneran ada ya. Harus, kalau enggak, kamu enggak dicatat, kuat kamu operasionalnya, modar kan, saudara, polisi-polisi ini. Nah, singkat cerita saya masuk penjara. Dan saya menang. Ya, karena kepala polisinya jujur, saudara ya. Karena kebetulan kepala polisinya jujur. Ya, kepala polisinya itu mungkin nggak suka sama si mafia ini juga bisa. Saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi pokoknya kepala polisinya cuma waktu kami gelar perkara, waktu itu mau sidang sebelum masuk ke pengadilan, sebelum serahkan ke pengadilan, kita gelar perkara dulu, saudara. Lalu si polisinya bilang ada Rp1 saja uang masuk ke tempatnya si Paul, jangan lepaskan. Terus kemudian kepala polisinya ini ya, saudara ya, dilihat semua alurnya semua. Kami berantakan laporan keuangan kami, saudara ya. Anak juga nggak ngerti akuntansi, saya juga nggak ngerti akuntansi. Kita modelnya model jenak glodok dagangnya. Pokoknya dikumpulin, debit di sini, udah bus, pokoknya ditarik semua, nota-nota dikumpulin semua.
Ya, ada uang dari ini, ada uang dari ini, pinjaman dari bank, ada pinjaman ini, ada. Wah, semoga kita semua kumpulin semua di situ, saudara ya. Kacau balau, ada yang uang yang dari tokonya mertua, ada yang dari perusahaannya saya sendiri. Kan kita kan ya, saya kan distribusi waktu itu kan, distribusi juga. Singkat cerita, saudara, pokoknya ruwet. Dan anak, begitu kami lepas, kami langsung kabur, saudara ya. Kami langsung kabur. Oke, kita menghilang. 7 tahun kami menghilang, ya kami karena takut, saudara ya, karena kan masih masih belum ngerti hukum. Kita takut, kita menghilang, ya. Terus setiap kali ketemu orang Tegal saya takut, saudara. Ya, setiap ketemu orang Tegal saya takut. Terus suatu ketika kita punya kerabat, teman baiknya papanya anak, kerabat saya itu, jadi sahabat keluarga kami itu teman baiknya papanya anak. Nah, terus saya dengar dia nyariin saya, langsung tak telepon. Saya manggilnya Ape ya, Ape jangan ikut campur ya. Nanti kita ini musuhan. Saya sudah cukup punya banyak musuh, saya bilang begitu ya. Enggak, kamu tenang saja. Tapi kamu campur. Yang penting kamu sekarang ada makanan enggak, ada pakaian enggak, tempat tinggal enggak, ada, pokoknya semua ada, tenang. Kalau nggak ada, apa kirimin uang nih? Sampai bilang begitu ya. Dia tuh teman baiknya, sahabat kuping sohibnya apa mertua saya, saudara ya. Ya, mungkin dia singkat cerita 3 tahun kemudian saya lihat si mafia ini masuk penjara. Bukan 3 tahun kemudian, 3 bulan kemudian, sorry ya, 3 bulan kemudian saya lihat si mafia ini masuk penjara. Ya, 14 tahun lagi ya, wah marem pokoknya hukumannya itu ya. Di penjara itu saya puasa 40-an, 40 tahun. Saya nggak mau cerita itunya, saya lagi cerita 7 tahun musuhan ini, saudara ya. Kami bermusuhan dengan mertua. Saudara tahu nggak rasanya musuhan sama orang tua itu seperti apa? Ya, saya hidup di awang-awang loh, saudara. Hidup antara ada dan tiada kan. Musuhan sama orang tua kan. Si anak sendiri kan hidupnya nggak konkret, nggak utuh. Musuhan sama orang tuanya sendiri. Nelpon aja kagak, orang tuanya juga nggak tahu dia ada di mana, kita juga nggak kasih tahu kita ada di mana. Sampai suatu ketika anak itu hamil, miracle, saudara ya. Begitu hamil miracle, saya bilang sama dia, yuk kita pulang ke rumah, saya nggak mau anak saya, kamu masih nanggung kutuk, mungkin orang tua kita lempar kutuk, kita nggak tahu. Kita minta pengampunan sama orang tua. Salah benar, itu orang tua ya pasti benar. Saya bilang begitu ya. Salah benar itu orang tua, pasti benar. Udah. Kalaupun ternyata dia memang jahat, orang tua yang jahat, ya sudah, Tuhan akan baik sama kita. Saya bilang begitu. Akhirnya, Anda nggak mau, saudara ya. Tapi suatu ketika kita lagi dalam perjalanan, saya jebak, saya belokkan ke rumah, di depan rumahnya persis, Anda menggigil, saudara ya. Menggigil ketakutan, luar biasa itu, saudara ya. Ngamuk mukulin saya, saudara ya. Merasa dijebak, saya bilang, malam ini atau tidak sama sekali. Kita bel rumahnya, lagi pergi, padahal jam 10 malam itu, saudara ya. Jam 9 malam itu memang. Kok tumben? Aduh, apa? Terus kita dengar belnya bunyi kok. Rumahnya kan gede banget soalnya ya. Rumahnya gede banget kayak benteng rumahnya anak itu ya. Itu Pak, apa namanya? Terus apa yang pernah mampir? Saudara ya kita nanti. Oke, rumahnya gede banget kayak benteng gitu ya, saudara ya. Terus ya maklum ya orang Cina zaman kuno ya. Terus udah kita ke rumah makan itu ya. Kita tunggu di rumah makan Dewi, Tegal, itu rumah makan paling enak itu, saudara ya. Terus kita tunggu di sambil makan, ya kita makan enak, oke makan kita pesen yang paling enak di situ udah, yang paling enak, yang paling mahal itu yang kita pesen, saudara ya. Soalnya lagi stres, lagi deg-degan, itu aja nggak ketelan. Aduh, terus sudah kita nelpon, akhirnya ditelepon diangkat, saudara ya. Ditelepon di rumah diangkat, kita mau ke sana ya. Mereka nggak percaya, saudara, kamu di mana? Ya 5 menit kita nyampe, kita nggak mau kasih tahu kita ada di mana, takutnya kita dijebak. Datang dia udah nelpon polisi, kita ditangkap lagi, mau apa coba? Karena itu urusan masih ruwet, masih panjang, itu urusannya miliar-miliar, urusan ruwet ya, dan urusan dengan banyak pihak waktu itu ya. Terus kita datang ke rumah, ternyata dugaan kita itu busuk, saudara ya. Datang ke rumah, anak tangisan, papa mamahnya, saudara ya, tangisan, pokoknya, kenapa kamu enggak pulang? Kita nungguin, kita nyariin kamu. Kenapa kamu enggak ngomong kamu ada di mana?
Kita itu nggak pernah nggak akan bongkar. Kamu lari saja nggak apa-apa. Kita malah pengennya kamu kabur dari dulu. Kenapa kamu malah nantang pulang? Jadi saya waktu kan panas, saudara. Saya tantang pulang. Saya tantang pulang, saudara ya. Karena kita nggak merasa nggak salah ya, saya pulang kan. Saya tantang polisinya, saya tantang mafianya, tak tutup mukanya, tak ini ya, tak konyol mukanya itu mafianya itu, saudara ya. Dia, kamu kira saya takut sama kamu? Saya tunyul kepalanya, saudara. Mafianya ngamuk, saudara ya. Si bos ini ya, gangsternya ini ya. Beneran tak tunyul mukanya, saudara ya. Jangan pikir kamu saya takut sama kamu. Dan kamu di saya mau tak banting itu, saudara ya. Nah, terus singkat cerita mereka berbaikan. Saya lagi mau cerita kepada Anda, waktu proses mau baikan ini, saudara, itu Anda menggigil, saudara, sampai shaking begitu ya. Sampai gimana gitu ya. Anda tahu tuh rasanya mau berdamai 7 tahun sudah nggak ketemu, ya. Itu kayak Yakub yang 14 tahun ya, bayangin. Dan ini ceritanya udah bunuh-bunuhan loh, saudara. Ya, si mafia ini sudah kirim orang buat bunuh saya. Yang saya kira tadinya mertua saya yang kirim. Nggak taunya saya tahu itu mafia itu yang kirim, saudara, bukan mertua saya yang kirim. Ya, untung di LP itu temannya papi semua. Papi saya kan preman, saudara ya. Makanya di LP itu saya mau dibunuh 3 kali lolos, saudara ya. Nah, karena temannya papi semua, satu LP itu, ya, kenal papi semua, saudara ya. Yang terutama penghuni lama, terutama penghuni lama, kenal papi semua. Jadi saya dilindungi di situ ya, dijaga, saudara ya. Dan saya juga murah hati, suka bagi-bagi makanan, bagi-bagi. Kalau saya dikirim selalu saya bagi satu itu ya, saudara, biasa lah begitulah. Bahkan saya nggak digundul kepalanya ya. Oh, nggak ada yang berani sentuh saya pokoknya, saudara ya. Nggak digundul pun enggak. Pokoknya saya dijaga, saudara, di situ. Dengan nyebut nama bapak saya saja lolos saya pokoknya ya. Karena bapak saya nggak pernah ini ya, selalu baik sama mereka. Dulu ya. Ada yang malah ada yang bekas karyawan bapak saya ya. Bekas karyawan anak bapak saya, malah dia ini karena bapak saya baik sama dia, malah segala macam ya. Saya dijaga terus ya sama dia. Saudara, singkat cerita ya, kami bisa berdamai. Proses dari mau berdamai ke berdamai itu ya memang dipenuhi dengan rasa apa, saudara, gelisah ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saudara, apapun yang terjadi, permusuhan apapun, saudara, ingat, saudara, apalagi kalau itu adalah sanak keluargamu, jangan sampai kamu meninggalkan permusuhan di keluargamu. Upayakan perdamaian. Karena ketika ada perdamaian itu selesai, maka ada berkat di situ, saudara. Ya, maka akan ada berkat. Kalau kamu belum bisa berdamai, maka berkat itu akan terhalang. Ya, Mazmur 133. Ya kan? Berkat itu akan terkumpul di sana. Berkat itu saya nggak cerita yang jasmani, saudara, bukan, saudara. Berkat itu adalah rasa aman, rasa tenang di dalam kepalamu, di dalam jiwamu. Itu berkat yang lebih penting dari apapun. Tetapi memang dalam proses perdamaian, kalau di dalam konflik itu, memang ada penolakan yang luar biasa, saudara ya. Kalau Anda sedih sama keluarga aja, Anda susah, apalagi sama orang lain ya, saudara ya. Kemarin ada konflik ya di dalam yayasan, saya suruh dia ketemu, kamu sebelum bisa temuin dulu orangnya. Nggak mau loh, saudara, orang-orang ini nggak mau lo nemuin. Saya sampai bilang, luar biasa, memang belum lahir baru ini orang-orang ini. Orang-orang itu ciri khas Anda belum lahir baru itu kalau Anda nggak mau berdamai dengan orang, saudara. Itu ciri khas kalau kamu belum lahir baru, ya. Itu ciri khas banget ya. Dari situlah kita sudah tahu, dan dari situ saya sudah dapatin. Mereka belum bisa. Orang-orang ini belum bisa melayani. Akhirnya akan cuma apa, semangatnya bunuh-bunuh-bunuh, ya, semangatnya bunuh-bunuh-bunuh. Saudara, kalau Anda masih belum bisa berdamai, ada satu orang yang kamu masih ganjel sama orang itu, kamu belum bisa berdamai, hati-hati loh, saudara. Ya, hati-hati. Jangan-jangan kamu belum lahir baru loh, saudara. Hatimu tidak bebas, kamu disandra loh. Ya, kamu disandra. Kamu harus melewati satu pergumulan. Memang itu pergumulan untuk berdamai dengan orang, ya, dengan orang lain, apalagi ya, terutama saudara sendiri ya, atau mamahmu, atau papamu, atau anakmu, atau ya, pokoknya sanak familimu. Ya, kalau dengan orang lain masih lebih mudah, ya, saudara ya.
Artinya masih bisa bodo amat kita. Tetapi kalau itu sudah keluargamu sendiri, itu pergumulan besar, saudara ya. Dan yang paling susah adalah mengampuni orang yang paling dekat dengan kita justru. Tetapi orang yang jauh saja kamu nggak bisa, padahal kan bodo amat kan, kenal nggak kenal ya sudah, pokoknya kita berdamai. Kalau kamu menolak berdamainya, bodo amat kan, bisa. Ya kan? Kalau kamu berdamai dan orang itu menolak berdamai denganmu, itu bukan urusanmu lagi. Yang penting kamu melewati pergumulan itu, kamu menang. Karena pergumulan menuju perdamaian itu adalah sebuah sebuah apa namanya terobosan dalam hidup. Ya, kalau kamu sudah melewati benteng itu satu, ya namanya bergumul dengan malaikat itu tadi kan, si Daud itu kan di Sungai Yabok itu kan, dia bergumul ya sampai kamu bikin pincang, kamu minta berkat sama dia, Tuhan minta berkat. Si Yakub itu ya, Tuhan minta berkat saudara, kamu menang dan kamu akan diberkati. Nggak akan langsung datang namanya, karena kan kamu disembuhkan dulu, dipulihkan dulu semua kan sampai bersih. Begitu kamu bersih, berkat perdamaian itu akan melimpah buat kamu, saudara. Ya, kamu hidupmu akan berkemenangan. Hidupmu tidak dipenuhi dengan kepahitan. Hidupmu tidak dipenuhi dengan kemarahan. Hari itu kamu masih marah, kamu masih takut, nggak apa-apa, masih curiga. Yang penting pokoknya berdamai dulu. Setelah itu, jalanin, saudara. Yang penting kamu lewati. Ya, Yabok itu, Sungai Yabok itu kamu lewati. Apa namanya, malaikat di Yabok itu kamu lewatin dulu, saudara. Mungkin kamu akan dibuat pincang supaya kamu tidak gagah lagi, tidak sombong, maksudnya, saudara ya. Supaya tidak ampuh lagi, kamu dibikin pincang sama dia, saudara ya. Supaya kamu jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Waktu itu dalam pikiran saya cukup gila, cuman satu, saya nggak mau miracle lahir dengan kutuk, saudara. Cuman sesimpel itu saja. Kita rencananya itu datang damai, saya hitung ya, pokoknya paling lama 15 menit kita harus pergi. Dan kita benar-benar cepat buru-buru pergi, saudara ya. Jadi ketemunya cuma sebentar. 3 bulan kemudian, papa mertua saya meninggal. Ya, untung kalau nggak nanya nyeselnya kayak apa coba tuh, saudara. Nggak ketemu mertuanya, nggak ketemu papahnya tuh. 3 bulan kemudian papa mertua saya meninggal itu ya, papanya anak itu. Papa itu gendong-gendong miracle ya, gendong si Wisely ya, saudara ya. Wisely itu umur 8 tahun ya. Enggak dong. Ada miracle udah lahir ya. Sudah lahir ya miracle ya. Miracle-nya sudah lahir, saudara ya. Sudah lahir, digendong umur 2 tahun kalau nggak salah miracle itu ya. Sudah lahir. Nah, digendong-gendong, seneng ya, saudara ya. Mereka lihat papanya sudah sempat melihat cucunya, saudara yang baru lahir. Tapi kita berdamai ya, saudara ya. Kita berdamai, kita mau membuka perdamaian. Dan itu akan membuka semua pintu-pintu berkat. Nggak langsung, saudara. Tetapi itu pintu-pintu berkat dibuka. Tuhan sayang sama orang yang suka perdamaian. Konflik itu selalu ada, saudara ya. Kalau kita masih hidup, itu konflik selalu ada. Selama kita nggak hidup di hutan, konflik. Selama hidup kita di masyarakat, konflik itu ada. Tetapi selalu, hatimu tuh harus selalu tersedia untuk perdamaian. Kalau hati kamu selalu tersedia untuk perdamaian, hidupmu akan berkemenangan. Ya, dan pelan-pelan ya, kamu harus punya ini dulu, ini itu punya. Kamu harus punya pengalaman perdamaian, kamu harus punya pengalaman pengampunan, kamu harus punya pengalaman itu kamu kumpulin sudah tiap hari dalam hidupmu. Ya, sampai ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu semua buah-buah itu, buah roh itu harus kamu punya, saudara ya. Harus kamu punya dalam hidupmu. Dan itu nggak bisa dalam sekali langsung bisa. Itu adalah sebuah proses dalam kehidupan kamu yang harus kamu lewatin, dan jangan kamu tunda. Makin kamu tunda, makin berat, saudara. Ya, makin kamu tunda, makin berat. Jangan tunda. Karena makin tunda kan bunganya nambah. Ya kan? Gengsimu kan nambah besar. Ya kan? Untuk punya cinta, untuk punya kesabaran, untuk punya kesetiaan, lakukan sekarang. Apa yang hari ini kamu hadapi, lakukan itu karena itu supaya kamu punya buah itu, saudara. Ya, supaya kamu punya token itu tadi ya, token kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan,
Itu apapun yang kamu bisa lakukan hari ini, yang kamu sedang hadapi itu, lakukan, jangan ditunda. Kalau ditunda karena kebodohanmu, aduh, iya ya aku responnya salah. Anda ingat-ingat, dicatat, begitu kejadian lagi, Anda harus siap lagi. Tapi jangan karena dengan sikap hati, hemat-hemat kecil. Wah, begini, banyak alasan. Enggak, intinya kamu siap, mungkin responnya kamu salah waktu itu, kamu lupa. Diingat-ingat, kalau itu datang lagi, kamu harus bisa. Karena hanya cuma butuh Anda mengingat dan mau. Ya, begitu kamu lewatin, maka kamu akan, itu tadi ya, membongkar, menyingkapkan pintu surga itu buat kamu sendiri. Ya, maka bersiaplah dengan perdamaian itu. Nah, makanya kamu harus metanoia. Ya, nggak boleh busuk pikiranmu. Kalau saya bilang busuk-busuk itu artinya orang nggak metanoia ini, saudara ya. Orang kalau metanoia nggak punya pikiran busuk, saudara. Dia berubah. Wawasannya luas sekali, saudara. Ya, wawasannya luas. Kamu jangan bodoh. Ya, nggak ada sesuatu di dunia ini bisa mencelakaimu kalau kamu berjalan bersama Tuhan dengan ketulusan hati. Ya, bukan naif ya. Tulus itu bukan naif. Ada orang yang piti ya goblok, saudara. Akhirnya dilibas sama lawan-lawannya. Makanya kalau filmnya Andi Lau itu kan orang jujur selalu mati muda kan, katanya Andi Lau kan, ya karena dia naif. Orang jujur mati muda, ya kan, filmnya Andi Lau itu kan. Saya jengkel kalau nonton film Andi Lau, mesti jagoannya cakap-cakap pada mati muda ya. Saya jadi emosi nontonnya ya, saudara ya. Tetapi karena dia piti, saudara, kamu harus mercy. Kalau punya mercy itu punya wisdom. Ya, dia punya cinta dan punya wisdom. Dia tidak akan dipecundangi lawan. Ya, tidak mudah di-framing oleh lawan. Begitu, saudara, usahakan perdamaian. Tapi jangan naif. Karena kamu punya apa? Punya metanoia. Ya, punya metanoia, saudara. Berdamai tanpa kamu harus konyol. Tetapi kamu berdamai. Hati kamu persiapkan dengan perdamaian. Jangan mau di-framing. Berdamai tapi kamu harus bikin, enggak, kompromi dengan dosa. Kompromi dengan hukum. Jangan. Enggak, saudara. Berdamai itu tidak berarti kamu harus kompromi dengan hukum, kompromi dengan enggak. Ya, kompromi dengan peraturan yang berlaku. Enggak, saudara. Hatimu damai. Kamu tidak membenci, tidak memusuhi. Tapi kalau aturan tetap jalan, jangan kompromi, saudara. Mati kamu nanti dijebak. Ya, coba lihat ya perang-perang gerilya. Cara nangkap musuhnya dengan apa? Dengan perdamaian kan? Perjanjian, begitu udah datang ditangkap kan? Ya enggak? Ya kan? Itu karena naif, saudara ya. Karena naif. Jadi perdamaian itu bukan kenaifan. Ya, perdamaian itu adalah sesuatu kita berdamai tanpa kita harus kompromi dengan apa yang kebenaran yang kita sedang imani, yang kita yakini. Ya, karena Tuhan sendiri akan menjembela kita tanpa kamu harus kompromikan itu. Ya, saudara ya, tanpa harus kompromikan. Tuhan Yesus memberkati.